Memang tahun 2010 merupakan letusan yang selama saya menjadi pengamat paling besar dibanding letusan-letusan sebelumnya. Pada awalnya memang secara seismisitas tahun 2010 itu mencatat gempa-gempa MP, kemudian guguran, kemudian vulkanik, baik vulkanik B maupun vulkanik A yang terus menunjukkan peningkatannya. Kemudian tugas kita juga mengukur data deformasi dengan alat EDM atau Electronic Distance Measurement untuk mengetahui seberapa sih penggembungan gunung dari sektor yang kita ukur, terutama di sektor selatan di Pos Kalurang. Jelas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dan kebetulan itu terus meningkat, dan pada saat itu pimpinan memberikan perintah kepada saya pribadi ya, untuk mengukur kondisi puncak secara visual, kemudian juga berdampingan dengan teman-teman, yaitu untuk pengukuran data kimia yang dijalankan bersama-sama ke puncak pada tanggal 19-20 Oktober 2010. Ya, kita berangkat biasanya dari Pos Kalurang, ya, datang persiapan dari balai dari pagi hingga menjelang sore, kemudian berangkat ke Jerakah bersama teman-teman yang lain, juga peralatan-peralatan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita berangkat tengah malam, kisaran jam 12 hingga jam 1 dini hari, bergerak ke Merapi, dan perasaan tentunya sudah bisa dirasakan sebelumnya, karena kita melihat kondisi Merapi menunjukkan peningkatan, baik secara alat seismisitas, deformasi, juga secara visual kita kadang melihat guguran. Tentunya selama ini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu terutama awan panas lah, kita nggak tahu kapan awan panas itu akan luncur, kita nggak tahu, tapi jelas deformasinya terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nah, itulah yang terjadi. Kita khawatir suatu saat kubah itu kolaps dan menjadikan awan panas besar menyuduh sektor yang sudah diprediksikan karena tahun 2006 mengarah ke Tenggara, diprediksikan masih mengarah ke Tenggara. Besaran kita nggak tahu, selamanya hanya guguran-guguran saja. Jadi perasaan itu sudah terasa sekali bahwa kita harus bekerja ekstra hati-hati. Bila mana ada suatu hal, tentunya bisa misi itu kita cabut, tetapi alhamdulillah kita berdoa mohon kepada Allah supaya misi kita itu berjalan dengan baik, yang fungsinya dapat mendapatkan data kemudian diolah dari tim ahli sendiri data untuk menentukan tingkat status berikutnya. Aduh, ya inilah kadang-kadang berat ini sebenarnya tuh. Misi ini adalah misi internal yang sifatnya misi khusus, ya, misi khusus yang untuk internal saja, supaya kita mendapatkan data terutama jenis gas yang ada, yang kita ketahui khususnya gas HCl menurut beliau Pak Subandri ya gitu. Ya, seberapa besar kita nggak tahu, tetapi yang jelas misi itu kita lakukan sampai di puncak pagi hari, dini hari, kemudian kita bagi tugas, ada yang gas, ada yang sebagian untuk melihat visual, terutama di kawah atau di seputaran kubah lava atau dinding-dinding kawah. Kemudian saya pribadi untuk melihat kondisi kawah, kemudian untuk mendokumenkan dengan foto kamera digital kawah. Apa yang kita lihat pada saat itu, lah ternyata memang benar apa yang kita duga. Nggak tahu, beberapa saat kita sudah merasakan
ya toh. Pertama aroma, ya aroma sulfur atau belerang itu cukup kuat, ya. Kemudian bunyi desis juga sudah terdengar, ya. Kita mendengar bunyi desis, kemudian beberapa saat kita merasakan suatu getaran. Getaran berada di puncak sesaat. Jadi kita bisa menduga bahwa ini adalah getaran dari Merapi. Kemudian kita membawa radio komunikasi, kita sampaikan kepada pos yang ada di bawahnya. Kebetulan yang bisa komunikasi adalah pos Babadan. Apakah benar dari pos Babadan mencatat kegempaan? Ternyata dari Babadan menjawab ada vulkanik B. Jadi kita paling tidak bisa merasakan, oh vulkanik B di sini rasanya seperti itu. Kemudian berapa amplitude yang ada? Dia menyampaikan amplitude. Ini untuk pembelajaran kita bahwa amplitude yang mereka sampaikan itu di sini itu terasa seperti ini. Atau kalau kita gambarkan MMI-nya, itu skalanya itu bisa sampai 3 atau 4-an. Ya, 3 atau 4-an. Ya, udah terasa sekali di situ. Ya, secara pribadi kita seperti itu. Ya, kalau kita cermati dari waktu atau durasi yang ada itu nggak begitu lama sebenarnya. Itu tergantung daripada durasi body seismik atau getaran itu. Kadang kita merasakan getaran yang pendek durasinya, kadang kita agak panjang. Lah, ada saat pada panjang itu juga merasakan, juga mendengar suara getarannya, gerakannya. Greg-greg. Jadi seolah-olah itu ada seorang batuan satu dengan batuan yang lain itu bergesekan. Jadi suaranya memang agak keras, grog-grog gitu. Jadi itu bisa dirasakan. Kemudian kita bisa merasakan betapa luar biasanya pada saat itu. Apalagi jenis-jenis gempa vulkanik itu adalah gempa lokal, beda sekali dengan gempa tektonik. Ya, itu baru kali itu yang kita rasakan pengalamannya, saya lihat itu. Kemudian pada saat kita melihat kawah, ya luar biasa lagi. Bahwa di kawah itu ternyata dinding-dinding kawah yang biasanya itu alterasi itu berwarna kekuning-kuningan, alterasi itu atau asap atau belerang berwarna kuning-kuning yang menempel di dinding itu sudah berubah agak gelap, kemudian kebiru-biruan. Artinya apa? Kalau kita gambarkan pada saat itu kita bermimpi bahwa suhu yang berada di dinding-dinding kawah itu yang keluar alterasi gasnya itu suhunya cukup tinggi. Lah, kebetulan pada saat itu kita belum mempunyai alat istilahnya untuk penginderaan suhu jarak jauh, thermal cam. Kalau sekarang sudah zamannya, eranya sudah tembak aja kita sudah mengetahui suhunya. Tapi pada manakala kita melihat dari dulu hanya perkiraan bahwa itu suhunya cukup tinggi sekali. Yang kita lihat itu kemudian aroma cukup menyengat, kemudian suasananya juga sudah terasa berbeda sekali, agak suam-suam, agak hangat lah di seputar kawah itu. Walaupun cuacanya di puncak itu cukup panas juga kebetulan, tapi rasanya di situ juga berbeda sekali. Setelah misi selesai, tentunya kita pulang sebentar di rumah untuk membenahi, menyiapkan piket langsung ke pos Kaliurang. Ya. Jadi kita persiapan bahan-bahan yang ada, terutama baju harus kita ganti kali yang baru. Kemudian pekerjaan rutin kita lakukan di pos Kaliurang, baik pengamatan sismik analog seperti kita lihat seperti ini, kemudian deformasi alat ukur dengan IDM kita lakukan, kemudian tilmeter juga kita lihat secara visual, kita lakukan dengan pengukuran atau pengambilan gambar melalui foto-foto tetap untuk membandingkan foto sebelum dan setelahnya bila mana terjadi suatu perubahan. Dan kemudian tetap kita mengukur deformasi, masih terjadi penggembungan gunung itu hingga pada tanggal 26 ya, kalau tidak salah Oktober itu terjadi awan panas. Ya, itulah titik kulminasi di mana bahwa IDM tidak bisa kita lakukan kembali. Karena apa? Pada saat itu kemungkinan terjadinya awan panas mengenai reflektor yang berada di seputaran
dinding sektor selatan Gunung Merapi. Sehingga hingga saat itulah kita sudah tidak bisa melakukan hingga letusan yang terbesar tanggal 4 kita tidak bisa melakukan pengukuran IDM lagi. Ya, subhanallah, kita diberi amanah ya. Insya Allah, alhamdulillah kita bisa menyampaikan itu dengan baik. Terutama pada saat itu kita juga sempat membunyikan sirin sebelumnya bahwa mengindikasikan walaupun statusnya awas, kita sudah memberikan sirin bahwa pertanda apa? Biasanya masyarakat harus menjauh dari daerah KRB 3 atau daerah yang terdampak terhadap awan panas. Kemudian kita masih punya tanggung jawab lagi. Ada beberapa masyarakat yang belum siap untuk mengungsi. Maaf, saya agak sedikit emosi. Beliaulah yang seharusnya segera untuk mengungsi, tetapi beliau mempunyai pendapat yang lain. Kalau kita sebutkan adalah beliau Mbah Marijan. Jadi kita mempunyai tanggung jawab moral. Ternyata apa yang kita gambarkan, bayangkan, terjadi juga. Kita sudah memberikan suatu sirine, kemudian sirine itu hingga terkena awan panas. Saya bisa merasakan karena saya komunikasi kepada komunitas, terutama teman kita yang berada di daerah Kali Adem. Bagaimana sirinenya? Bunyi. Oke, sekarang bagaimana? Sudah tidak berbunyi lagi, Pak. Artinya apa? Bahwa di sana sudah dikatakan terimbas oleh awan panas. Kemudian perasaan kita berkecamuk. Apakah beliaunya sudah meninggalkan tempat? Itulah PR yang saya rasakan. Jadi sampai saat itu kalau kita ingat sejarahnya, sungguh suatu yang kita sudah berbuat semaksimal mungkin, tetapi itulah yang terjadi. Atau mungkin sudah takdir, karena kita kembalikan adalah suatu takdir, sehingga kita juga yakin bahwa itu semuanya Allah yang mengatur. Tapi paling tidak, alhamdulillah kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai prosedur, baik peringatan dini, terutama dari pos pengamatan adalah dengan bunyikan sirine, kemudian berikan informasi melalui HT dan sebagainya. Itu yang sudah kita lakukan. Itulah yang jadi sampai saat ini kalau kita membahas lagi terasa sesek sedikit. Tapi itulah bagian saya. Tapi tetap saya tuh optimis masyarakat dengan pembelajaran itu tentunya lebih paham bahwa bencana itu kapanpun bisa datang dengan tiba-tiba, tidak mengenal waktu perencanaan yang diatur kita sendiri. Tetapi alam yang mengatur, jadi kita harus berbaik-baik, harus paham dengan kondisi alam kita. Kita belajar sudah yang terbaik untuk kedepannya yang lebih baik, itu aja. Jadi pos ini dikosongkan tanggal 29 menjelang tanggal 30. Seingat saya seperti itu. Karena tanggal 26 terjadian panas, kita sempat turun, kemudian kondisinya mereda lagi, kita datang ke pos lagi untuk melihat monitoring kita perkembangan Merapi selanjutnya. Alhamdulillah peralatan semua masih berfungsi, semua masih jalan, ya hingga saat ini bisa kita lihat datanya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah di mana kita pasang kertas sebagai untuk mengetahui getaran gempa. Medianya seperti ini. Ini terpasang terakhir sekali tanggal 4. Terakhir sekali tanggal 4. Kita sudah tidak kembali lagi ke pos. Yang tadi tanggal 30 kita masih sempat kembali karena mereda kembali. Mulai tanggal 4 ini sebagai tanda bukti bahwa terjadilah letusan besar, di mana
eh, masyarakat bisa merasakan getaran tremor. Kemudian kaca-kaca bergetar. Suara getaran kaca bisa terdengar, air pun juga bisa teramati sedikit ada gelombang kecil seperti itu. Itu bisa diamati. Lah di paling bawah ini bisa kita lihat bahwa di sini medianya ini sudah sobek-sobek dikarenakan apa? Pos sudah kosong dan alat monitor kegempaan atau seismik ini dia tetap berjalan normal seperti biasanya. Artinya apa? Data yang ada di stasiun Pusong London itu masih berjalan dengan normal. Namun demikian dikarenakan pos ini kosong dan kondisinya bahaya karena dampak dari letusan Gunung Merapi, sehingga ini kita tinggalkan beberapa hari kemudian dan pada hari selanjutnya kita mencoba untuk datang ke sini sebentar untuk melihat kondisi yang ada. Inilah sebagai tanda bukti bahwa beberapa hari alat ini berputar tetapi masih berjalan dengan baik karena tidak diganti, sehingga kertas ini sobek karena putaran atau getaran daripada jarum seismik itu sendiri. Ini yang luar biasa seperti ini. Ya itu, tentunya kalau dari kita sebagai abdi negara, pemerintah, yaitu dengan alat yang terukur yang ada ini, kita selalu terus belajar dan belajar, karena Merapi periode 1 dengan periode berikutnya agak tidak selalu sama. Seperti itu. Kemudian dengan letusan yang terakhir tahun 2010 yang paling besar itu tentunya kita belajar, yaitu bahwa dalam kondisi apapun kita harus siap, terutama kita melihat dengan peta kawasan rencana rawan bahaya atau KRB 3 khususnya, kita harus memahami kita berada domisili di mana. Kalau berada di domisili KRB 3 atau daerah rawan awan panas, tentunya masyarakat lebih berhati-hati, kemudian selalu mengikuti informasi dari pemerintah yang ada.